Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Nah, di saat ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang aspek komunitas dengan masalah kesehatan, yaitu penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi yang kami ambil yaitu infeksi menular seksual. Pertama-tama yang harus kita ketahui dulu bahwa infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semuanya harus melalui hubungan kelamin. Tetapi beberapa ada juga yang ditularkan melalui kontak langsung dengan alat-alat, handuk termometer, dan sebagainya. Selain itu, penyakit ini juga dapat ditularkan kepada bayi dalam kandungan. Nah, penyakit menular seksual yang kelompok kami ambil yaitu mengenai penyakit menular seksual sifilis. Yang harus kita tahu, pengertian dari sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spiroset treponema pallidum subspesies pallidum. Penularan penyakit sifilis ini ditularkan melalui kontak seksual atau selama kehamilan dari ibu ke janinnya. Spiroseta mampu menembus membran mukosa utuh atau gangguan kulit. Oleh karena itu, dapat ditularkan melalui mencium area di dekat lesi, serta seks oral, vaginal, dan anal. Gejala-gejala yang perlu kita ketahui dalam penyakit sifilis ada bervariasi tanda dan gejala pada penyakit sifilis ini, di mana gejala-gejala pada penyakit sifilis ini terbagi atas primer, sekunder, laten, dan tersier. Gejala penyakit sifilis meliputi sifilis primer, umumnya diperoleh dari kontak seksual secara langsung dengan orang yang terinfeksi ke orang lain. Gejala sifilis fase sekunder biasanya dimulai dengan satu ruam kulit yang muncul dalam waktu 6-12 minggu setelah terinfeksi. Gejala di fase laten, yaitu setelah penderita sembuh dari fase sekunder, penyakit akan memasuki fase laten di mana tidak nampak gejala sama sekali. Dan gejala yang terakhir, yaitu sifilis tersier, bisa terjadi kira-kira 3 hingga 15 tahun setelah infeksi awal dan bisa dibagi ke dalam 3 bentuk berbeda, yaitu sifilis gumatous, akil neurosifilis, dan kardiovaskular sifilis. Pencegahan penyakit sifilis. Tidak ada vaksin yang efektif untuk pencegahan. Berpantang dari kontak fisik intim dengan orang yang terinfeksi secara efektif mengurangi penularan sifilis, seperti penggunaan yang tepat dari kondom lateks. Kita masuk pada asuhan keperawatan sifilis. Pertama-tama yang kita harus kaji yaitu biodata pasien, identitas pasien, keluhan utama pasien, dan riwayat penyakit sekarang yang dialami oleh pasien. Kemudian diagnosa-diagnosa yang sering muncul pada penyakit sifilis yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan kerusakan jaringan sekunder. Kemudian gangguan integritas jaringan kulit berhubungan dengan adanya ulkus pada genitalia. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 8 jam, diharapkan nyeri berkurang atau hilang dengan kriteria hasil yang pertama, pasien tidak mengeluh nyeri, yang kedua, skala nyeri 0-1 atau bisa juga 0-4, dan yang ketiga, pasien tidak gelisah. Intervensi yang dapat kita lakukan untuk diagnosa pertama yaitu kaji tanda-tanda vital dari pasien, tekanan darah, nadi, dan juga respirasi. Kemudian intervensi yang bisa kita lakukan juga yaitu kaji keluhan, lokasi, intensitas, frekuensi, dan waktu terjadinya nyeri. Yang ketiga, lakukan dan awasi latihan rentang gerak aktif dan pasif.
Rasional dari kita memberikan intervensi untuk diagnosa yang pertama, yaitu tanda-tanda vital dapat menunjukkan tingkat perkembangan pasien. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan untuk intervensi dan tanda-tanda perkembangan atau resolusi komplikasi. Dan rasional yang ketiga, untuk intervensi yang ketiga, yaitu mengalihkan perhatian terhadap nyeri. Untuk diagnosa yang kedua, tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan 1-2 minggu diharapkan integritas kulit membaik secara optimal dengan kriteria hasil pertumbuhan jaringan meningkat, keadaan luka membaik, luka menutup, dan yang terakhir mencapai penyembuhan luka tepat waktu. Intervensi yang dapat dilakukan untuk diagnosa yang pertama yaitu kaji kerusakan kulit yang terjadi pada klien. Rasional dari pemberian intervensi ini yaitu menjadi data dasar untuk memberikan informasi intervensi perawatan luka, alat apa yang akan dipakai, dan jenis larutan apa yang akan digunakan. Untuk intervensi yang kedua, pada diagnosa yang kedua, yaitu catat ukuran atau warna ke dalam luka dan kondisi sekitar luka. Rasionalnya, memberikan informasi dasar tentang kebutuhan dan petunjuk tentang sirkulasi. Kemudian intervensi yang ketiga, untuk diagnosa yang kedua, yaitu lakukan perawatan luka dengan teknik steril. Rasional dari pemberian intervensi ini, untuk perawatan luka dengan teknik steril dapat mengurangi kontaminasi kuman langsung ke area luka. Implementasi dari keperawatan. Implementasi keperawatan disesuaikan dengan intervensi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir kita masuk ke evaluasi keperawatan. Evaluasi yang diharapkan setelah mendapat intervensi keperawatan meliputi yang pertama menurunkan keluhan nyeri, yang kedua terjadi peningkatan integritas jaringan kulit, yang ketiga terpenuhinya informasi pengetahuan tentang penyakit dan risiko penyebaran infeksi, pasien tidak mengalami komplikasi ke organ genitalia lain, kemudian terpenuhinya kepatuhan pasien terhadap program terapi, terjadinya peningkatan gambaran diri, dan terjadinya penurunan kecemasan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Semoga dari apa yang sudah kami jelaskan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.